memori saya kepada kode kehormatan semasa SMA selalu menghantui, terutama pada kata-kata pantang menipu dan pantang mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sobat channel Om Hawani. Kali ini kita akan kembali membacakan buku karya terbaik untuk Indonesia, Bocah-Bocah Pirikan 2.0. Baik, buku ini berisi banyak sekali kisah dari abang dan kakak alumni SMA Taruna Nusantara SMATN yang tergabung dalam Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Ikastara. Dari berbagai alumni. Di episode yang ketiga ini kita akan membacakan kisah dari abang kita, Abang Adnan Hardi. Beliau ada TN4. Saat ini beliau adalah advokat dan konsultan kekayaan intelektual, aktivis sosial dan politik melalui Partai Gerakan Indonesia Raya. Seorang akar rumput yang ingin berbuat nyata bagi kemajuan Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, comment, and like channel Om Hawani agar kami bisa terus berkarya. Oke. Kita bacakan catatan kecil Sang Akar Rumput oleh Adnan Hardi TN4. Bayangan saya kembali ke memori awal pada tahun 1993, Magelang, kota dingin dan berkabut. Itu yang saya ingat dengan tepat saat perpisahan dari gemerlapnya Jakarta untuk menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara SMATN Magelang. Saya tak sendiri. Berangkat dari Ajendam Kodam Jaya, dua kawan saya dari SMP yang sama, SMP Negeri 236 atau lebih dikenal Lab School, salah satu sekolah unggulan di Rawamangun, Jakarta Timur. 24 tahun berselang, saya dikontak Adinda Dani Miftahul Akhyar untuk menulis di buku Bocah-Bocah Pirikan B2P edisi kedua. Saya kaget. Kenapa saya disuruh menulis di buku tersebut? Bukankah masih banyak alumni yang lebih pantas? Jawabnya singkat. Karena abang mencalonkan diri sebagai Ketua Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Ikastara periode 2017 sampai 2020. Bagi saya yang akar rumput, profil saya bahkan mungkin tidak sebagus para pembaca. Akan tetapi saya ingin membuktikan satu hal, bahwa alumnus SMATN tidak boleh menolak tugas hanya karena keterbatasan yang ada. Alumni SMATN adalah pribadi yang andalan bangsa untuk meneruskan cita-cita pertumbuhan negara Indonesia. Saya lahir dan besar di Jakarta. Ayah saya pensiunan karyawan PT Barata Indonesia, sebuah perusahaan BUMN yang berfokus pada pengecoran logam. Sementara ibu adalah seorang ibu rumah tangga, namun aktif mengelola biro perjalanan haji dan umroh. Dua adik saya, yang pertama Denny Dilham, juga alumni SMATN, menyusul 2 tahun usai saya menginjakkan kaki di Pirikan. Si bungsu seorang wanita yang bekerja di sebuah bank nasional di Jakarta. Saya beristri 1 orang yang cantik, menurut pengakuannya ia jebolan abang none Jakarta, dan alhamdulillah kami diberi amanah untuk membesarkan 2 orang putri dan putra. Kami menempati rumah di wilayah perkampungan biasa di Cimanggis, Kota Depok. Bener kan? Tak ada yang bisa dibanggakan. Selepas dari SMATN, saya mendapatkan beasiswa untuk studi lanjutan di Fakultas Hukum UPH. Beasiswa yang saya terima karena bonus nilai murni atau NEM SMA yang cukup meyakinkan bagi Yayasan Universitas Pelita Harapan memberikan kesempatan kepada saya
Kala itu, 16 rekan saya menerima beasiswa yang diberikan langsung oleh Bapak James Riyadi. Selain beasiswa kuliah, mereka memfasilitasi 4 unit rumah dan juga uang saku tergolong lumayan. Sedangkan beasiswa saya hanya harus membayar Rp150.000 sebagai uang UKM dan HER registrasi. Selebihnya gratis, asalkan bisa mendapatkan indeks prestasi kumulatif atau IPK di atas 3.00 tiap semesternya. Di Fakultas Hukum juga ada 6 alumni lainnya. Saya bersyukur karena sesuai namanya UPH, Universitas Penyambung Harapan, guyonan kami umumnya tidak lulus seleksi perguruan tinggi negeri pada tahun itu. Keberadaan ke-6 sahabat saya membuat saya merasa berada di habitat asal. Sementara dekan Fakultas Hukum memandang kehadiran kami sebagai angkatan pertama seolah menjadi andalan pendongkrak prestasi akademik FH UPH. Bayangkan saja, satu berisi kelas 23 orang. Seperempatnya bocah pendidikan. Kami pun dianggap pusat segalanya, the center of excellence, dan tentu saja berpengaruh positif bagi mahasiswa lain. Alhamdulillah, kami menempuh 3 tahun pendidikan di bangku kuliah, dan semua lulus dengan nilai di atas kewajaran. Bahkan, dekan memberikan pujian khusus kepada Edi Wibowo. Sengaja saya samarkan untuk menjaga privasi rekan saya ini berprofesi sebagai hakim dan lebih dulu menulis di B2P edisi pertama. Dia juga menjadi panutan bagi 5 orang lainnya. 6 tahun lebih menjadi sorotan publik harus saya akhiri. Kembali ke masyarakat dengan membawa embel-embel lulusan SMA TN dan sarjana hukum. Perjuangan dari awal tidaklah semudah 6 tahun yang cukup menyenangkan sebelumnya. Setelah beberapa kali melamar di firma hukum, saya dan sahabat Iqbal Farabi diterima di sebuah firma hukum kecil yang tampaknya senang menangani kasus perceraian. Ketika itu, sang partner sering nongol di televisi karena menangani artis-artis terkenal. Saya pun turut merasakan wanginya berada di dekat artis dalam arti harfiah. Tak lama di firma tersebut, ibu meminta saya membantu dalam merencanakan dan menjalankan usaha biro perjalanan haji dan umroh. Genap 3 tahun saya bersama ibu mengantarkan tamu-tamu Allah untuk ibadah umroh dan haji. Suka duka berbagai nasihat kebaikan kepada para jamaah membuat saya menyadari perlunya keseimbangan antara perhatian kepada dunia dan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Pencipta. Terlalu banyak rahasia Tuhan yang tidak diketahui manusia. Berupaya dan berserah diri merupakan strategi terbaik memenangkan persaingan dan tentunya menenteramkan jiwa. Selepas tugas spiritual tersebut, saya kembali ke dunia hukum. Bergabung dengan salah satu firma terbaik dalam bidang hukum kekayaan intelektual. Kembali menggeluti hukum, saya rajin mengikuti seminar-seminar di luar negeri demi memperdalam pengetahuan tentang praktek hukum kekayaan intelektual. Saya pun mengenal dunia terang dan gelap peradilan. Bahkan saat belusukan, saya bisa memasuki langsung ke ruang paling gelap pengadilan. Terkadang saya merasa tidak ada gunanya belajar ilmu hukum. Di sana pula, integritas saya selalu dipertaruhkan. Memori saya kepada kode kehormatan semasa SMA selalu menghantui, terutama pada kata-kata pantang menipu dan pantang mencuri. Tahun 2007, secara resmi saya diangkat sebagai advokat, sebuah profesi yang dianggap officium nobile, atau bahasa kerennya orang penting. Saya pun menangani banyak kasus, umumnya sengketa hukum kekayaan intelektual. Anehnya, saya tidak pernah kalah kecuali satu kasus terakhir. Saya pun menyadari saya hanya manusia biasa. Di titik ini pula saya merasa cukup berpraktik sebagai advokat yang kerap menantang maut dan bekerja di dunia kegelapan. Lantas saya memutuskan berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual. 3 tahun kemudian, saya resmi menjadi konsultan kekayaan intelektual yang diangkat oleh negara dengan nomor urut 262.
Berbekal izin konsultasi ini, saya membuka Rumah Paten Indonesia untuk melayani kebutuhan dunia usaha atas perlindungan kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta, desain industri maupun paten di bidang teknologi. Kehidupan terus bergulir. Tahun 2009, istri saya diterima di RSUD Sekayu, Sumatera Selatan, sebuah kota dengan APBD yang konon tertinggi di Indonesia pada masa itu. Kami pun berpindah ke Palembang. Sementara istri bekerja, saya pun berbisnis. Fokus di bidang kuliner. Saya mendirikan usaha rumah makan bersama paman. Selain itu, saya aktif pada organisasi pengusaha angkutan darat atau Organda Kota Palembang. Disinilah saya mendapatkan peluang usaha lainnya, yaitu pengangkutan batu bara antara Kota Lahat dan Palembang. Ikastara cabang Palembang tak luput dari perhatian saya. Beberapa kali acara, termasuk kampanye Caketum Dedi Nurdiawan tahun 2011, diadakan di rumah saya. Tidak lama pasca kelahiran anak kedua, awal tahun 2012, saya kembali ke ibu kota. Di Jakarta, saya aktif membantu Yayasan Amarta, Inspirasi Indonesia, sebagai tukang ketik. Yayasan tersebut didirikan secara bersama alumni oleh Angkatan 4. Saya pun mulai mengurusi rumah tangga angkatan, juga menggerakkan kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan. Teknologi komunikasi digital sangat membantu kerja saya, termasuk keberhasilan melakukan pendataan seluruh alumni TN4. Situs tn-4.com merupakan salah satu sumbangan konkret saya bersama Muhammad Arif Rahman untuk Amarta, nama lain Angkatan 4. Saya pun kembali bersama dengan sahabat saya, Iqbal Farobi, sebagai pemegang saham. Kami berbisnis di bidang informasi dan teknologi serta pengembangan aplikasi. Petualangan di dunia baru saya mulai pada tahun 2015. Saya menjadi anggota DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dengan jabatan Kepala Departemen. Tujuan saya sederhana, yakni membantu Indonesia secara lebih nyata. Orang awam sering menilai negatif terhadap orang yang ikutan partai, hanya mencari prosesi dan proyek. Namun, sampai saat ini, saya belum melihat hal tersebut. Setidaknya di dalam tim inti yang melibatkan beberapa alumni, akhir Agustus 2015, saya dan Iqbal serta Angga Wira, BPP HIPMI, mulai terlibat proyek besar, yakni mengusung mantan Ketua Umum HIPMI 2005 dan sampai 2008, Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Perjuangan berakhir manis dengan amanah dan kehormatan yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Bang Sandi dan Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur. Puncak pengabdian saya di Yayasan Amarta, yakni keberhasilan menyelenggarakan reuni akbar 20 tahun Prasetya Alumni Angkatan 4 di kampus SMA TN 3-4 September 2016. Di event ini pula, saya mulai bertandem dengan si sepatu merah, Yos Iman Jaya Dapu atau Bang Udin. Inti dari acara tersebut adalah kita berkumpul, kita berbagi. Kami menggelar bakti sosial di lebih 20 titik di seluruh dunia. Dimulai di Depok, kemudian bergerak ke Bekasi, Sukabumi, Semarang, Yogyakarta, Pekalongan, Malang, Denpasar, Ambon, Batam, Bangka Belitung, Tambua, Timur, Maluku, Palembang, Papua, Makassar, Kalimantan, Singapura, dan Jerman. Kami juga memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada pamong pengajar pengasuh P3, baik yang masih aktif maupun purna tugas. Walau hanya sekeping medali, itulah persembahan terbaik kami untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa mereka. Akhirnya, saya pun merasa sudah saatnya meninggalkan Yayasan Amarta. Sebelumnya, saya pamit kepada rekan Komang Adi Setiawan selaku Ketua Yayasan. Setelah keputusan itu, dilakukan pula perubahan menyeluruh di kepengurusan. Namun, seluruh kenangan mengurusi rumah tangga Amarta akan terus membekas di dalam sanubari. Saya, Adnan Hardi, sang akar rumput, akan terus membuktikan janji saya dalam memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa,
negara, dan dunia. Semoga Tuhan memberkati sumpah dan janjiku. Demikian tulisan dari abang kita, Abang Adnan Hardi. Beliau telah membuktikan, menceritakan kepada kita bahwa akar rumput pun memiliki prestasi dan harus memberikan prestasi. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan inspirasi bagi kita, baik kita sebagai seorang pegawai, wira swasta, advokat, atau profesi manapun. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Omah Awani. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.